Ada kisah menarik tentang dunia santri ya. Dunia santri yang para santri mungkin belum pernah dengar ya. Atau mungkin lingkup apa ya? Lingkup yang ada keterhubungan dan ada keterkaitan atau di sekitar tempat kejadian asli mungkin tahu ya. Kisah ini mungkin masyhur hanya di sekitar saja di kalangan santri situ mungkin ya. Jadi gini kisahnya santri-santri senior yang sudah lama tinggal di pondok pesantren tersebut dan belajar di pondok pesantren tersebut sudah menguasai banyak kitab, banyak ilmu, fan-fan ilmu, ilmu-ilmu agama sudah menguasai, sudah memahami bacaan kitab-kitabnya, membaca kitab-kitabnya dan lain sebagainya. Ketika menjelang apa bahasanya ya? Kalau di dunia pesantren itu ada istilah boyong, menjelang pulang, diizinkannya pulang, santri tersebut mukim kepada di tengah-tengah masyarakat. Sebelum boyong itu seorang kiai sepuhnya di situ itu sengaja apa bahasanya ya? Sengaja ingin mengajar kitab terakhiran lah bahasanya, entah gimana ceritanya. Saya juga tidak berani untuk mendetailkan, pokoknya ngaji aja di terakhiran itu kepada santri-santri senior yang sudah alim ya, ngaji ya kitabnya kitab A lah gitulah, kitab A ya, kitab A, namun isi di syarahnya itu sama kiainya, kiai sepuh ini sengaja di apa bahasanya ya, di syad apa kalau bahasa, kalau santri semuanya tahu ya syad itu gimana ya, muskil gitu, syad apa ya bahasanya ya, sengaja pemahamannya dianehkan, dibuat aneh, dibuat tidak masuk akal gitu. Jadi sebenarnya di kitabnya benar, cuman bapak-bapak kiai sepuh ini sengaja membacanya atau memahaminya, menafsirkannya dengan nyeleneh, dengan agak kurang pas, agak kurang masuk akal gitu. Nah, terus itu kan geger ya, geger maksudnya apa namanya, para santrinya gimana ini guru kami, ini sesepuh kami, ini kiai sepuh kami, orang alim betul tapi salah gimana segala macem. Akhirnya di akhir-akhir kiainya sudah paham ya dengan gelagat santrinya, mimik wajah santrinya, akhirnya diberitahu, kalian ketika ingin ke masyarakat jangan terlalu mengkultuskan kitab kuning, katanya pesannya itu. Kalian tadi tahu kan, saya bisa merekreasi apa, mengubah-ubah, mengganti-ganti pemahaman penafsiran tentang kitab kuning, yang dibacanya sama kitab kuningnya, karya ulamanya sama, ulama besarnya sama, tapi pemahamannya dibedakan. Jadi di masyarakat gambarannya nanti akan ada banyak yang seperti itu, katanya. Ini kayak ini mau menasihati seperti itu saja perlu dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa ya, hikmah yang diambil dari cerita langsung yang sengaja dibuat direkayasa oleh Pak Kiai ini. Jadi intinya di masyarakat itu gambarnya seperti itu. Hati-hati. Jadi kitab kuning juga bukan segalanya, karena kitab kuning bisa dipalsukan, kitab kuning bisa diganti-ganti, pemahamannya bisa disempitkan, bisa diluaskan, tergantung yang membawanya. Jadi kalau kalian alim, alimlah di otak kalian, alimlah di pemahaman kalian, alimlah di akal kalian, daya berpikir. Jangan terpaku hanya dari kitab, sedikit-sedikit kitab. Mana kitabnya, kitab ini, kitab itu. Semuanya itu ketika kitab dirubah, apa namanya, diganti, tentunya akal lah yang akan mengkontrol gitu. Kerasa kalau ini tidak masuk akal, kalau ini nggak mungkin ada di kitab kuning, kalau ini nggak mungkin karyanya ulama ini, nggak mungkin, pasti salah. Nah pada saat itu katanya kitabnya itu kitab khusus, jadi Pak Kiai ini sengaja membuat kitab yang khusus, dan memfotokopinya atau mencetaknya itu sesuai dengan santri-santri yang mau boyong jumlahnya gitu, sekitar 28 atau 27 gitu ya. Nah itu jadi kitabnya kitab baru yang dikarang oleh kiainya gitu, dan salah gitu ya cetakannya, apa namanya, salah disusun oleh kiainya, eh, karya ulama besar lah pokoknya ya, karya ulama besar, dan disusun gitu oleh pak kiainya, dan sengaja disalahkan supaya sebagai gambaran bahwa kitab kuning itu ya bisa jadi diginikan juga, bisa jadi disempitkan pemahamannya. Jadi hati-hati bagi para santri, tentunya ini bekal ya, bekal para santri yang ingin boyong terutama, menjadi bekal hal seperti ini tuh ya.
Ya gitu aja mungkinnya, silakan ambil hikmah dan pelajarannya masing-masing lah.